Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang beberapa kesukaran dalam pendidikan yang beranggotakan Nurul Inayah dengan NIM 2006511000106. Ada Nadine Mareta Febriana dengan NIM 2006511000118. Dan terakhir Siti Zahro dengan NIM 2006511000113. Pengertian kesukaran dalam pendidikan. Kesukaran dalam pendidikan adalah kesulitan yang berada dalam proses pembelajaran, baik yang dialami oleh pendidik maupun peserta didik. Berikut ini ada beberapa kesukaran dalam pendidikan. Yang pertama, keras hati dan keras kepala. Yang kedua, ketidakpatuhan. Yang ketiga, malas. Yang keempat, bohong. Dan yang kelima, menyontek. Penyebab terjadinya kesukaran dalam pendidikan. Berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kesukaran dalam dunia pendidikan. Ada faktor internal. Faktor ini merupakan faktor yang terjadi dari dalam individu dan dapat dikatakan paling berpengaruh pada suatu proses pendidikan. Karena faktor ini mengenai faktor fisiologis dan faktor psikologis yang terdapat pada masing-masing individu seperti fisik, sikap, minat, dan bakat. Ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang terjadi dari luar diri individu seperti lingkungan sosial baik di sekolah, di masyarakat, dan di rumah, metode mengajar maupun sarana dan prasarana. Mengatasi kesukaran dalam pendidikan. Saat timbul kesukaran atau hambatan di dalam pendidikan, maka harus segera diatasi. Dalam mengatasinya, bukan hanya anak saja yang harus mengatasi, tetapi orang tua maupun guru juga harus bisa mengatasi hal tersebut. Dengan diatasi dengan baik, maka proses mendidik akan dapat berjalan dengan baik. Berikut cara mengatasinya. 1. Menumbuhkan rasa percaya diri. 2. Menumbuhkan motivasi diri. 3. Guru bersikap adil pada siswa. 4. Guru mengendalikan diri dalam mengajar. 5. Mencukupi sama dan prasarana belajar. 6. Memberikan lingkungan yang nyaman sebagai tempat belajar anak. Apa itu keras kepala? Keras kepala adalah sifat-sifat anak yang sangat menyulitkan para orang tua atau pendidikan. Anak yang keras kepala itu tidak mau menuruti apa yang disuruhkan kepadanya, tetapi ia tidak memiliki alasan yang bertujuan. Umumnya, keras kepala banyak terdapat pada anak-anak dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Penyebab keras kepala. Banyak penyebab yang bisa memungkinkan seseorang menjadi keras kepala, yaitu 1. Karena selalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya. 2. Tidak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya atau mendapat tindakan yang keras atau kasar dari kedua orang tuanya. 3. Anak selalu diejek oleh teman-temannya di sekolahnya. 4. Mempunyai perasaan takut atau tidak mempunyai perasaan percaya diri atau bisa juga trauma kepada masa lalunya, membuat dia tidak percaya diri. Usaha menghilangkan sifat keras kepala. Usaha menghilangkan keras kepala yaitu tenangkan diri terlebih dahulu. Ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang memiliki karakter keras kepala, maka sebisa mungkin tenangkan diri kita, karena orang-orang yang keras kepala memiliki emosi yang cukup meledak setiap saat. Memahami kondisi mereka. Saat orang-orang tersebut sedang berbicara panjang lebar di hadapan kita, maka kita hanya bisa mendengarkannya saja. Selanjutnya, sabar. Kesabaran menjadi kunci utama untuk menghadapi orang-orang yang keras kepala. Jika Anda tidak sabar, maka bisa jadi membutuhkan waktu yang sangat lama dan bisa menimbulkan cekcok yang lebih besar pada masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, menghargai pendapatnya. Memberitahu bahwa dirinya memiliki watak keras kepala tidaklah menjadi solusi yang tepat, sebab hal tersebut hanya akan membuat watak keras kepalanya lebih menjadi-jadi dan bahkan tidak ada keinginan untuk berubah. Mencoba merempati.
Sebenarnya, tidak semua orang yang bersifat keras kepala itu adalah buruk. Terkadang, beberapa di antaranya memiliki hati yang cukup lembut dan sedang terluka. Yang terakhir, jangan mengaturnya. Suatu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, yaitu jangan sekali mengatur orang yang keras kepala. Karena orang-orang yang keras kepala itu bukanlah orang yang senang untuk diatur. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.